Selamat datang di channel Rindu Rasulullah. Kali ini kita mengulas hijrah Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Tonton video ini sampai selesai, ambil hikmahnya, jangan lupa like dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan kaum Quraisy, Nabi Muhammad berangkat ke Thaif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Saqif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawanya dari Allah. Setibanya di Thaif, beliau menuju tempat para pemuka Bani Saqif, sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Tetapi ajakan beliau tersebut ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Nabi bangkit dan meninggalkan mereka, seraya mengharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangannya ini dari kaum Quraisy, tetapi mereka pun menolaknya. Mereka lalu mengerahkan kaum penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad. Zaid bin Haritsah berusaha keras melindungi beliau, tetapi kewalahan, sehingga ia sendiri terluka pada kepalanya. Setelah Nabi Muhammad sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. Tetapi tanpa diketahui ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua orang anak Rabi'ah yang sedang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur itu, Nabi Muhammad mengangkat kepalanya seraya mengucapkan doa. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu, yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu. Berkat doa Nabi Muhammad itu tergeraklah rasa iba di dalam hati kedua anak lelaki Rabi'ah yang memiliki kebun itu. Mereka memanggil pelayannya seorang Nasrani, bernama Adas, kemudian diperintahkan, ambilkan buah anggur, dan berikan kepada orang itu. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Nabi Muhammad dan berkata kepadanya, makanlah. Nabi Muhammad mengulurkan tangannya seraya mengucapkan, Bismillah. Kemudian dimakannya. Mendengar ucapan beliau itu, Adas berkata, demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Nabi Muhammad bertanya, kamu dari daerah mana dan apa agamamu? Adas menjawab, saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa, sebuah desa di Mausil sekarang. Nabi Muhammad bertanya lagi, apakah kamu dari negeri seorang saleh yang bernama Yunus anak Matius? Nabi Muhammad menerangkan, Yunus bin Matius adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Nabi Muhammad, lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki beliau. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu Nabi Muhammad meninggalkan Thaif dan kembali ke Mekah. Sampai dinihlah Nabi Muhammad bangun pada tengah malam melaksanakan sholat. Ketika itulah beberapa makhluk yang disebutkan oleh Allah lewat dan mendengar bacaan Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad selesai sholat, mereka bergegas kembali kepada kaumnya seraya memerintahkan agar beriman dan menyambut apa yang baru saja mereka dengar. Kisah mereka ini disebutkan Allah di dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, maka kembali mereka kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Surat Al-Ahqaf ayat 29-31. Dan di dalam firman-Nya yang lalu, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Surat Al-Jin ayat 1. Kemudian Nabi Muhammad bersama Zaid berangkat menuju ke Mekah. Ketika itu Zaid bin Haritsah bertanya kepada Nabi Muhammad,
bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah, sedangkan penduduknya telah mengusir engkau dari sana?" Beliau menjawab, "Hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya." Lalu Nabi mengutus seorang lelaki dari Huza'ah, untuk menemui Mutam bin Adi dan mengabarkan bahwa Nabi Muhammad ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Nabi ini diterima oleh Mutam sehingga akhirnya Nabi Muhammad kembali memasuki Mekah.